Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya, Nak? Semoga selalu sehat ya, Nak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik 2C, subtema 1, pembelajaran 2. Bisa dilihat pada buku tematik kalian halaman 14. Ada teks yang berjudul berbagi tugas di rumah. Nah, coba Bu Nurul mau tanya dulu nih. Anak-anak ibu kalau di rumah suka bantu bundanya tidak ya? Siapa yang suka membantu bunda menyapu halaman? Atau menyapu kamar? Merapikan tempat tidur? Pintar sekali. Nah, kali ini Bu Nurul akan membacakan teks berbagi tugas di rumah. Bisa dilihat di situ ada keluarganya Salman. Ada Salman, ada ayah, ada ibu, dan ada adik-adiknya Salman. Oke, Bu Nurul bacakan teksnya ya, Nak. Berbagi tugas di rumah. Udara Ahad pagi terasa segar. Ibu membuka jendela rumah. Setelah sholat subuh dan mengaji, Salman melaksanakan tugas rumahnya, yaitu menyapu halaman. Untuk menjaga kebersihan di rumah, keluarga Salman melakukan kerjasama. Mereka berbagi tugas agar pekerjaan cepat selesai. Hasil kerjasama itu adalah semakin asri dan nyamannya rumah Salman. Pepohonan yang ada di rumah Salman menambah segarnya udara pagi. Terdengar pula gemericik air dari kolam ikan buatan ayah. Nah, kamu pun dapat berbagi tugas dengan anggota keluarga di rumah ya, Nak ya. Misalnya, ibu memasak, ayah mencuci kendaraan. Nah, kamu bisa membantu ibu menyapu kamar, membersihkan meja, atau merapikan tempat tidur. Seperti itu. Membantu orang tua itu mendapat pahala loh. Oke. Nah, bisa dilihat ada bacaan yang Bu Nurul garis bawahi. Ada yang Bu Nurul garis bawahi berwarna merah dan ada yang Bu Nurul garis bawahi berwarna biru. Maksudnya apa ya, Bu? Oke, yang Ibu garis bawahi warna merah maksudnya adalah itu termasuk ke dalam contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama. Ada yang masih ingat sila Pancasila yang pertama bunyinya bagaimana? Pintar, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, contoh pengamalannya adalah seperti ketika subuh, sholat subuh, ketika zuhur, sholat zuhur. Intinya tidak tertinggal sholat 5 waktunya. Kemudian apa lagi, Bu? Ada mengaji. Nah, yang Bu Nurul garis bawahi warna merah, Nak. Mengaji itu juga termasuk contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama. Nah, selanjutnya ada yang Bu Nurul garis bawahi berwarna biru, yaitu menyapu halaman. Kira-kira ini termasuk sila Pancasila yang keberapa ya? Betul sekali, ini termasuk ke dalam sila pengamalan sila Pancasila yang kedua. Bunyinya bagaimana sila yang kedua? Betul sekali, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Salah satu contoh pengamalannya dari sila Pancasila yang kedua adalah menyapu halaman. Membantu ibu menyapu halaman, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada beberapa contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Di buku tematik 2A sudah kita bahas ya tentang pengamalan sila Pancasila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Sekarang Ibu hanya akan mengulasnya kembali agar tidak lupa ya nak ya. Yang pertama, contoh pengamalan sila Pancasila yang pertama adalah sholat. Lalu apa lagi? Mengaji, puasa, menghargai teman yang berbeda agama, juga termasuk pengamalan sila Pancasila yang ke-1 atau pertama. Nah, lalu contoh pengamalan sila Pancasila yang kedua adalah membantu orang tua. Membantu apa, Bu? Membantu mencuci piring, membantu menyapu halaman, membantu merapikan tempat tidur, membantu merapikan mainannya sendiri. Kemudian, saling tolong menolong. Misalnya, jika kita melihat ada teman kita kesusahan, kita bisa menolongnya. Teman kita yang masih ketinggalan ketika menulis, boleh ditolong dengan meminjamkan catatan jika kalian sudah selesai. Nah, contoh selanjutnya adalah hidup rukun dengan semua orang. Jadi kita harus hidup rukun dengan semua orang, berbuat baik pada semua orang. Dan yang terakhir, nomor 4 adalah mengunjungi teman yang sakit. Tapi kalau di saat pandemi saat ini, lebih baik di rumah aja ya nak. Oke, kita lanjut lagi. Wah, ada huruf-huruf tegak bersambung nih nak. Dimulai dari sini ada huruf A, ada huruf B, B besar dan B kecil. Ada huruf C, C kapital, C kecil. Ada huruf D, D kapital, D kecil. Ada huruf E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Ya. Di halaman 15, kalian akan menemukan soal. Kalian diminta untuk menuliskan fungsi rumah. Fungsi rumah apa aja ya, Bu? Di sini Bu Nurul buatkan fungsi rumah ada 3. Yang pertama, rumah sebagai tempat tinggal. Yang kedua, rumah sebagai tempat beristirahat. Dan yang ketiga, rumah sebagai tempat berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya, di halaman 16, kalian diminta untuk mengelompokkan pekerjaan rumah berdasarkan jenis kelamin. Kalau perempuan nih, kira-kira ngerjain apa ya di rumah ya? Betul sekali. Biasanya memasak, kemudian mencuci baju. Ya, kalau perempuan di rumah, ibu memasak, ibu mencuci baju, mencuci piring. Nah, kalau yang biasanya menyapu siapa nih? Ya, kakak juga bisa bantu untuk menyapu. Mengepel juga biasa dikerjakan oleh perempuan. Nah, kalau yang biasanya dikerjakan oleh laki-laki, diantaranya adalah membersihkan tanaman, membersihkan taman, menyapu halaman, mencuci kendaraan, memasang lampu, dan membenarkan genting yang bocor. Cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.